Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang bab sejarah perjuangan dan kepribadian as-sabiqun al-awwalun. Namun, sebelum kita mulai materi pada pertemuan kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini, materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa kita pahami dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan membahas perjuangan dan kepribadian beberapa sahabat as-sabiqun al-awwalun. Namun, sebelum kita membahas perjuangan dan kepribadian para sahabat as-sabiqun al-awwalun, kita akan membahas terlebih dahulu karena ada pertanyaan dari sahabat kita, teman kita dari kelas 8D, yaitu dari saudari Salamah Nur Khotimah. Pertanyaan tersebut diambil dari materi sebelumnya. Apa pertanyaannya? Mari kita perhatikan. Pertanyaan dari Salamah Nur Khotimah kelas 8D yang pertama adalah, siapa Arqam bin Abil Arqam itu? Nah, yang kedua, apa itu Muhajirin dan Ansor, atau apa itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Nah, dua pertanyaan itu mari kita bahas bersama sebelum kita nanti lanjutkan tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, siapa Arqam bin Abil Arqam itu? Mungkin ada dari beberapa anak-anak semuanya sudah tahu ya, Arqam bin Abil Arqam, akan tetapi juga masih ada beberapa yang belum tahu siapa itu Arqam bin Abil Arqam. Nah, singkatnya, Arqam bin Abil Arqam itu adalah salah satu sahabat yang kita sebut atau yang dikategorikan sebagai as-sabiqun al-awwalun. Nah, Arqam bin Abil Arqam itu adalah salah satu atau orang ketujuh dari sahabat yang memeluk Islam pertama kali. Nah, dalam sejarah, Arqam bin Abil Arqam setelah masuk Islam, itu rumah beliau itu menjadi pusat belajar Islam bagi para sahabat, yaitu as-sabiqun al-awwalun bersama Nabi Muhammad SAW. Arqam bin Abil Arqam sendiri itu adalah orang biasa. Namun dari perjuangan itulah dia menyediakan rumahnya untuk belajar Islam, karena pada waktu itu, pada masa itu, orang belajar Islam dan Nabi Muhammad menyebarkan Islam itu masih secara tersembunyi-sembunyi, masih agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy, karena ketika kaum Quraisy mengetahui ada orang yang masuk Islam, itu biasanya disiksa, seperti itu ya. Jadi tempat pertama kali dakwah Islam itu disampaikan itu ya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Pertanyaan yang kedua dari Salamah Nur Khotimah adalah, apa itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Nah, pertanyaan yang bagus. Apa itu kaum Muhajirin? Anak-anak mungkin juga ada beberapa yang sudah tahu. Muhajirin itu adalah dari kata hijrah. Hijrah itu pergi dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi kaum Muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah.
Jadi kaum muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor itu apa? Kaum Ansor itu adalah orang-orang asli Madinah yang menerima orang-orang yang hijrah, orang-orang yang terpaksa pergi dari kota kelahirannya mereka, yaitu Mekah, atau kita sebut dengan tadi kaum muhajirin. Jadi kaum Ansor itu adalah orang-orang asli Madinah yang menerima kaum muhajirin datang ke kotanya. Jadi kalau di pengertian itu adalah kaum muhajirin dan kaum Ansor itu adalah kaum yang pertama kali masuk Islam. Karena apa? Islam itu pertama kali disebarkan di Mekah. Namun di Mekah itu para petinggi-petinggi Mekah itu tidak menerima atau menolak keras. Bahkan orang yang masuk Islam itu akan disiksa. Maka dari itu pada akhirnya Allah memerintahkan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa diajaklah para sahabat-sahabat yang sudah memeluk Islam untuk berhijrah. Hijrahnya kemana? Hijrahnya ke Madinah. Nah, itu tadi penjelasan atau jawaban dari dua pertanyaan dari saudari Salamah Nur Khotimah kelas 8D. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang perjuangan dan kepribadian para sahabat as-sabiqunal awalun. Nah, perjuangan dan kepribadian dari para sahabat as-sabiqunal awalun dalam pertemuan kali ini atau pada bab ini, itu yang akan kita bahas adalah 5 sahabat as-sabiqunal awalun. Siapa saja yang akan kita bahas perjuangan dan kepribadiannya yang insya Allah akan memotivasi kita untuk lebih berjuang dalam Islam, yaitu salah satunya untuk anak-anak semua, yaitu menuntut ilmu. Siapa saja 5 sahabat as-sabiqunal awalun yang akan kita bahas? Mari kita perhatikan. Langsung saja. Beberapa sahabat as-sabiqunal awalun. 5 sahabat as-sabiqunal awalun yang akan kita bahas tentang perjuangan dan kepribadiannya adalah, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa itu? Nanti akan kita bahas. Yang kedua adalah Zaid bin Harithah. Yang ketiga adalah Bilal bin Rabah. Yang keempat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan yang kelima adalah Abdurrahman bin Auf. Kelima sahabat tersebut adalah bagian dari sahabat as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama kali masuk Islam, yang pastinya punya perjuangan yang sangat tinggi. Apa saja? Mari kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa itu Khadijah binti Khuwailid? Khadijah merupakan istri pertama Nabi Muhammad. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay. Beliau biasa dikenal dengan Khadijah Al-Kubra yang berasal dari suku Quraisy. Khadijah berasal dari golongan pembesar Mekah. Menikah dengan Nabi Muhammad ketika berusia atau berumur 40 tahun, manakala Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Khadijah adalah golongan wanita yang pertama memeluk Islam. Beliau wanita pertama yang percaya kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjuangannya pun, Khadijah walau tidak sama seperti perjuangan para sahabat yang lain yang mengikuti perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya, namun perjuangan sebagai seorang istri Nabi pastinya lebih berat. Karena apa? Karena perjuangannya itu harus menenangkan pemimpin, harus menenangkan
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah beberapa perjuangan yang dilakukan oleh Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama adalah salah satu cara seorang wanita berjuang untuk menegakkan Islam adalah dengan berkorban hartanya, karena Khadijah binti Khuwailid sendiri tergolong orang-orang yang kaya. Jadi salah satu perjuangan dari Khadijah binti Khuwailid adalah seluruh hartanya dikorbankan untuk perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Selanjutnya, sebagai seorang istri Nabi, pastinya salah satu perjuangannya adalah menjadi penenang jiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penenang ketika Nabi Muhammad mengalami hambatan, mengalami cobaan dalam menegakkan Islam, dalam menyebarkan Islam. Dan yang ketiga, perjuangan Khadijah binti Khuwailid adalah semangat menerima kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Khadijah binti Khuwailid pertama kali adalah mempercayai kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keimanannya. Ya, seperti itulah adalah perjuangan Khadijah binti Khuwailid. Walaupun perjuangannya tidak secara fisik, akan tetapi sebagai seorang istri Nabi Muhammad, seorang istri Rasul, pasti perjuangan tersebut adalah yang patut kita contoh. Yang terakhir adalah kepribadian dari Khadijah binti Khuwailid. Beberapa kepribadian dari Khadijah sendiri. Dari perjuangannya, Khadijah memiliki jiwa juang yang tinggi. Salah satu bukti jiwa juang yang tinggi adalah mengorbankan seluruh hartanya demi menegakkan agama Islam. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid termasuk istri, termasuk wanita penyayang. Yang ketiga adalah Khadijah termasuk wanita yang cerdas, patuh terhadap orang tua dan suaminya. Dan yang terakhir adalah murah hati. Jadi di beberapa kepribadian Khadijah binti Khuwailid inilah mari kita sama-sama teladani, kita sama-sama tiru dalam kehidupan sehari-hari kita. Agar apa? Agar perjuangan dari para sahabat as-sabiqun al-awwalun juga tertanam pada diri kita, walaupun pada masanya perjuangan menegakkan Islam di zaman dulu dengan zaman sekarang sangatlah berbeda. Namun dengan kita mengetahui dan mengenal kepribadian para sahabat, minimal dari situ kita bisa lebih semangat lagi dalam beribadah dan semangat lagi dalam belajar ilmu agama Islam. Nah, itu tadi penjelasan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk 4 sahabat as-sabiqun al-awwalun yang selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu dari Zaid bin Harithah, Bilal bin Rabah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga Abdurrahman bin Auf. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga materi yang kita bahas di pertemuan kali ini bisa anak-anak pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, bagi anak-anak semua, apabila ada pertanyaan, silahkan anak-anak ditulis di kolom komentar dengan mencantumkan nama, kelas, dan nomor absennya. Jangan lupa nama, kelas, dan nomor absennya. Insya Allah, kalau ada pertanyaan, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, kita cukupkan pertemuan kali ini. Mari kita tutup
pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Barul mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.